Shalom, selamat pagi anak sekolah Fata. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Fata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di Gereja Fata. Hari ini kita akan mulai ibadah, adik-adik harus siap-siap ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami. Pada pagi hari ini kami dapat sehat, kami dapat berkumpul dengan keluarga, dan kami juga dapat beribadah dengan saudara-saudara dan keluarga di rumah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami dapat menjadi berkat dan mendapatkan berkat dari ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan dapat pujian, selamat pagi Tuhan. Adik-adik boleh bagi berdiri dan nyanyikan ini dari awal ya. Harus penuh dengan sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo yang belum nyanyi, kita akan menyanyi dari awal. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Biarkan suara musik saja ya. Sudah siap? Kita angkat menjadi dari awal. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Saya lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Katakan matahari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yang terakhir katakan matahari ya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Terakhir bertambah-tambah cintanya. Hari ini kita akan angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan mulutmu. Sudah siap? Mari kita angkat pujian ini. Siapkan tangan, kaki, dan mulutnya ya.
ini kita akan angkat pujian baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Angkat pujian dari Allah. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Biarkan musik saja ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitab? Siapkan beneran. Kita akan baca Alkitabnya dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, haleluya. Mari adik-adik kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambutnya. Dan angkat penyembahan ini kesayangan. Kau telah memilih
kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik di rumah, mari kita ambil sikap berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kakak akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena di mana Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Tuhan selalu sertai kami setiap hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, buka hati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik di rumah, mari kita ambil Alkitab kita mau membaca dulu ayat firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan membaca bersama. Tapi bagi yang belum, dapat mendengarkan kakak ya. Oke, kita mau buka. Kita mau buka di Alkitab kita di Markus pasal 5 ayat 21 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Kita mulai ya dari ayat 21. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Adik-adik di rumah, hari ini kakak akan menceritakan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Kita akan mendengar ceritanya bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Nah, adik-adik, bacaan kitab suci hari ini menceritakan tentang seorang bapak yang bernama Yairus. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang sakit keras. Nah, adik-adik di rumah, kalau adik-adik sedang sakit, apa sih yang dilakukan oleh papa dan mama? Ya, benar adik-adik. Papa dan mama tentu akan membawa kita ke dokter dan memberi kita obat adik-adik. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Pak Yairus ketika anak perempuannya sedang sakit. Anak perempuannya ini berusia 12 tahun, kira-kira kelas 6 SD ya adik-adik ya. Pada waktu itu, Pak Yairus juga pernah mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan. Nah, pada waktu itu juga Yairus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang melewati kotanya. Pak Yairus tahu tadi kan dikatakan bahwa bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit bagi setiap mereka yang percaya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, usaha yang dilakukan oleh Pak Yairus sebagai papahnya untuk anak perempuannya tadi, Pak Yairus berlari untuk mencari Tuhan Yesus adik-adik. Ketika Pak Yairus melihat dari jauh bahwa Tuhan Yesus sudah ada di depannya,
Pak Yairus berlari dan ketika sampai di depan Tuhan Yesus, Pak Yairus tersungkur dan sujud kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Pak Yairus kepada Tuhan Yesus? Pak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus supaya datanglah kiranya ke rumah Pak Yairus. Karena Pak Yairus percaya, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Tapi tiba-tiba adik-adik, ketika Pak Yairus berbicara kepada Tuhan Yesus, ketika Pak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba datanglah saudara Pak Yairus memberitahukan bahwa anak perempuannya tadi yang sedang sakit keras dan hampir mati telah mati adik-adik. Wah, sedih banget ya adik-adik. Papanya menangis adik-adik. Papanya sedih. Kenapa sedih adik-adik? Karena tadi saudara Pak Yairus itu datang memberitahu bahwa anak perempuannya tadi sudah mati. Nah adik-adik, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Pak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, dan ketika Tuhan Yesus juga mendengar langsung bahwa anak perempuannya tadi sudah mati. Nah adik-adik di rumah, apakah Tuhan Yesus mencari dokter? Atau Tuhan Yesus pergi mencari obat? Tentu tidak adik-adik. Tuhan Yesus adalah Allah kita yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan yang sakit, bahkan yang mati bisa dibangkitkan bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika Pak Yairus tadi memohon kepada Tuhan Yesus, dan ketika Pak Yairus mendengar bahwa anak perempuannya yang sedang sakit keras tadi sudah mati, Tuhan berkata kepada Pak Yairus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya adik-adik? Tuhan Yesus mengatakan kepada Pak Yairus, percayalah, jangan takut, percaya saja. Hanya itu yang dikatakan Tuhan Yesus adik-adik. Nah sekali lagi kakak ulang ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada Pak Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah adik-adik di rumah, setelah mendengar tadi bahwa anak perempuannya tadi sudah mati, akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumah Pak Yairus adik-adik. Di sana ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya juga, dan juga Pak Yairus. Mereka berangkat ke rumah Pak Yairus. Tuhan Yesus pergi ke sana untuk melihat anak perempuannya tadi adik-adik yang sudah mati terbaring di tempat tidur adik-adik. Nah ketika Tuhan Yesus tiba di rumah Pak Yairus, Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang-orang adik-adik. Di sana banyak orang-orang yang menangis dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menangisi anak perempuan yang meninggal tadi, yang mati tadi ya adik-adik. Nah ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang di sana, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu untuk keluar dari dalam rumah karena menimbulkan keributan adik-adik. Ribut karena ada suara tangisan ya adik-adik. Nah adik-adik di rumah, pada saat Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu keluar, kemudian Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya masuk ke dalam rumah, kemudian masuk ke dalam kamar anak perempuan tadi. Nah adik-adik di rumah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, dan melihat di sana sudah terbaring seorang anak perempuan yang sudah mati adik-adik. Nah Tuhan Yesus ketika melihat anak perempuan itu, Tuhan Yesus menopangkan tangannya dan Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus hanya mengatakan satu kata adik-adik. Tuhan Yesus katakan, Talita kum. Artinya, bangunlah.
Kira-kira anak itu bangun atau tidak ya adik-adik? Ya, benar adik-adik. Anak perempuan itu ketika itu juga, pada saat itu juga bangun, bangkit, dan berdiri adik-adik. Tadi sudah dikatakan sudah mati adik-adik. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan talitakum, artinya bangunlah. Pada saat itu juga anak itu bangun, bangkit, dan berdiri adik-adik. Nah adik-adik di rumah, ketika anak perempuan itu sudah bangkit, sudah bangun, sudah berdiri, dan bersuka cita, apa yang dirasakan oleh papa dan mama dari anak perempuan itu? Apa yang dirasakan oleh Pak Yairus dan juga Ibu Yairus? Ya adik-adik di rumah, papa dan mamanya sangat bersuka cita karena anak perempuan yang mereka sayangi kini telah bangun, bangkit, dan dapat bersuka cita kembali adik-adik. Nah adik-adik di rumah, sama halnya seperti kita di rumah, apabila kita sakit, papa dan mama akan melakukan yang terbaik untuk kita. Papa dan mama akan melakukan sesuatu yang sangat-sangat mereka atau papa dan mama akan lakukan untuk kesembuhan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah, ini adalah cerita Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus tadi adik-adik. Nah, adik-adik ini karena bisa terjadi karena papa atau Pak Yairus adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Pak Yairus mengatakan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menaruh tangan di atas anak perempuannya. Dan itu terjadi adik-adik ya. Itu terjadi, anak itu bangun, bangkit kembali. Nah adik-adik, ini cerita firman Tuhan kita hari ini. Ada pertanyaan adik-adik. Adik-adik bisa jawab dalam hati ya. Nah adik-adik, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari cerita Yairus hari ini? Adik-adik boleh jawab dalam hati. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari cerita Yairus hari ini? Ya, benar adik-adik. Dalam cerita ini kita melihat betapa Yairus begitu mencintai anaknya dan mau melakukan apapun untuk kita adik-adik, untuk anak perempuannya. Sama seperti papa dan mama. Kakak ulang kembali ya. Sama seperti papa dan mama, apabila kita sakit, papa dan mama tentu akan bersedih karena melihat adik-adik sedang sakit. Jadi papa dan mama akan melakukan yang terbaik untuk kita adik-adik. Papa akan membawa kita ke dokter, papa akan memberi kita obat supaya kita sembuh. Nah, yang terutama papa dan mama akan berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan adik-adik apabila sedang sakit. Nah, adik-adik, demikian juga Allah Bapa sangat mencintai kita anak-anaknya dan selalu akan melakukan yang terbaik bagi diri kita adik-adik. Nah sekarang adik-adik, ya kak, caranya bagaimana kak supaya itu bisa terjadi? Ya, caranya adalah kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selalu menemani kita dimanapun kita berada adik-adik. Walaupun adik-adik pergi ke rumah teman, walaupun adik-adik pergi ke rumah saudara, walaupun adik-adik pergi sekolah atau sedang belajar, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus selalu menemani kita adik-adik. Jadi kuncinya adalah percaya kepada Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Baik adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Semoga cerita firman Tuhan ini memberkati kita semua adik-adik. Nah adik-adik di rumah,
kakak akan tutup dalam doa, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, kakak akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan telah memberkati kami, bahkan Tuhan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami. Tuhan tolong senantiasa jaga kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami selalu kekuatan, berikan kami selalu kepercayaan untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Mari kita tutup dengan doa Yabes. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima